zaman. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan salawat salam. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Masya Allah, tepuk tangan dan untuk Nas Indonesia. Terima kasih Nas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi di Islam itu Indah spesial Ramadan. Masya Allah. Ibu-ibu apa kabar? Udah sholat subuh? Masya Allah, calon-calon penghuni surga. Bu, ini pembahasan kita hari ini, maaf ya kalau agak horor-horor sedikit ya Bu ya. Biasa aja dong kalau dibilang horor mukanya. Ketawa lagi. Bu, saya mau nanya, apa yang diikat setiap bulan Ramadan? Kok ngatain saya? Kok nunjuk? Saya kan cuma nanya apa yang diikat setiap bulan Ramadan? Astagfirullahaladzim. Ini saya salah ngelempar pertanyaan ini. Bu, memang diikat ya, tapi sebentar lagi Ramadan udah mau habis. Berarti jangan-jangan ikatannya udah mau lepas dong. Dan kita harus waspada dong jamaah yang ada di rumah. Kenapa kita harus waspada? Akan kita bahas pagi hari ini sesuai dengan tema kita. Awas ada. Astagfirullahaladzim. Kalau bilang setan semangat banget semuanya ya. Sekarang saya mau nanya dulu langsung sama guru saya yang tercinta Ustadz Azhari. Ustadz mohon izin Ustadz. Iya, Ustadz. baik siap. Host yang sangat saya cinta juga. Masya Allah. Ustadz, ini banyak orang katanya punya pengalaman ngeliat setan. Namanya macam-macam Ustadz. Genderuwo lah, kuntil anak lah, tuyul lah Ustadz. Macam-macam ada-ada aja. Nah sebenarnya setan itu makhluk jenis apa sih Ustadz? Kalau manusia kan diciptakan kan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kenapa Allah menciptakan setan? Mohon penjelasannya ya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Islam itu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara horor ini sedikit karena itu jangan sampai kita ngomongin setan tidak mengawali dengan perlindungan dari Allah dari godaan setan. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal Al-Quran menyebut 5 istilah untuk makhluk halus. Tapi dari 5 itu kalau dikerucutkan ada 3 istilah untuk makhluk halus. Yang pertama disebut dengan jin, yang kedua disebut dengan iblis, yang ketiga disebut dengan syaitan, yang tadi ketika ibu-ibu ngomong lihatnya ke Mas Sony. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya perbedaannya apa? Kenapa disebut jin, kenapa disebut setan, kenapa kemudian disebut iblis? Banyak sekali penjelasan ulama, wabil khusus para pakar bahasa Al-Quran. Misalnya para pakar bahasa itu mengatakan begini, dia disebut syaitan karena diambil dari kata syatona artinya jauh. Jadi setiap yang jauh dari Allah itu disebut setan. Kalau jin siapa? Khilaful ins. Dia antonim dari manusia. Manusia itu sesuatu yang jinak bisa terindra. Tapi kalau jin liar tidak terindra karena materinya beda dengan manusia. Karena itu Al-Quran ketika membahas jin selalu berlawanan dengan manusia. Wa ma khalaqatul jin wal ins. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Selalu setiap bicara ins mesti jin. Jadi jin itu spesiesnya sama dengan manusia. Tapi kalau iblis, menurut salah seorang pakar, iblis itu adalah pimpinan dari kelompok jin itu atau jin yang membangkang kepada perintah Allah disuruh sujud dia tidak mau.
Begitu kata Al-Quran. Fafasaqa an amri rabbih. Dia dari kalangan jin yang menentang aturan Allah. Nah kalau setan itu apa? Lebih kepada sifatnya. Syaitana, jauh. Yang jauh dari Allah itu disebut setan. Ada lagi yang mengatakan syata yashitu. Maknanya ihtaraqa ghadaban. Yang terbakar oleh amarah. Karena itu kalau kita marah, anjuran agama apa ibu-ibu? Idza ghadaba ahadukum, walaupun hadisnya masih dipertentangkan, falyatawadda. Berwuduklah kamu. Fa'nya fa'ut tartib lil ittisal lah gitu. Harus cepat-cepat wudu. Jadi kalau marah, ambil air wudu. Makanya kalau istri marah ini bapak-bapak, ya siram air. Kalau masih marah, siram duit, mesti itu. Ya, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu perbedaan antara jin, antara iblis, dan antara setan. Karena itu ketika kita tadi berdoa, a'udzubillahi minasyaiton, bukan himinal jinnir rajim. Tapi syaiton, karena syaiton itu bisa kepada jin, bisa kepada manusia. Manusia juga bisa jadi setan. Idza kana Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabu jahannam wa suffidatin atau wasulsilatis syayatin, itu di kerangkeng setan-setan. Ada yang tanya, Ramadan kok katanya setan-setan di kerangkeng tapi kok sendal saya masih hilang habis tarawih gitu. Ini setan mana yang nolong? Ya itu tadi bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan manusia setan itu kan. Jadi setan itu sebenarnya sifatnya itu ya? Ya, sesuatu yang jauh dari likulli Allah. arim minal jinni wal ins. Sesuatu yang membangkang, yang jahat baik dari jin manusia maupun hewan dia disebut setan. Jauh dari Allah disebut setan. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Sama-sama. Siap. Silakan Ustaz. Jamaah. Semoga kita semua bisa terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Sekarang nggak lengkap nih kalau saya nggak nanya sama Ustadz Maulana. Ustadz. Apalagi nih. Ustadz makasih loh semalam udah datang. Ustadz, kok senyum-senyum? Senyum, saya enggak masuk foto. Kita semua Orang pada foto loh foto Ustadz. keluarga saya sudah pulang. Ustadz sih pulang duluan. Enggak apa-apa. Ustadz aku mau nanya Ya, Ustadz. Emang benar ya Ustadz? Setan itu katanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Alhamdulillah. Dan katanya itu sama Nabi Sulaiman itu dipendem dan dikurung di dalam tanah. Oh iya, Nah saya mohon penjelasannya Ustadz. ada kisahnya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, 17 Ramadan hari ini semoga kita mendapatkan keberkahan sebagaimana Allah menurunkan Al-Quran di malam Ramadan. Dan dipilihnya bulan Ramadan untuk awal turunnya Al-Quran. Dan sebagai membuat kaget yang namanya setan. Setan pun terkaget. Bahkan nangisnya salah satu bentuk nangisnya iblis ketika Al-Quran diturunkan. Jamaah. Oh jamaah. Pertanyaannya menarik. Ada nggak manusia yang bisa menguasai, bahkan bisa menundukkan, bahkan mengikat setan? Ada. Siapa itu? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah meminta kepada Allah agar supaya diizinkan untuk mengikat iblis, supaya tidak ada lagi yang berdosa. Kata Allah, sudah, jangan, tidak ada gunanya itu. Aku mau ya Allah supaya tidak ada yang tergoda. Betul tidak? Coba, setuju enggak? Saya mau tanya, setuju enggak? Iya. Kata Allah, tidak ada gunanya. Biarkan dia lepas. Aku mau ikat supaya tidak ada yang tergoda. Maka Allah izinkan karena keinginan Nabi Sulaiman. Walhasil apa yang terjadi ketika diikat iblis supaya tidak menggoda manusia, yang terjadi Nabi Sulaiman pergi ke pasar, tidak ada orang di pasar. Gak ada orang di pasar. Waduh, pada kemana semua di pasar? Gak ada. Nabi Sulaiman kaget. Besoknya dia datang, tidak ada. Di mana ditemukan? Orang-orang pada di kuburan nangis.
Jadi tidak ada kepikiran untuk mengejar dunia. Tidak ada angan-angan, tidak ada godaan. Jadi dia nangis mempersiapkan aja kematian. Maka kata Nabi SAW, ya Allah kemana mereka? Mereka kubur. Mereka mengingat akan kematian. Mereka tidak ada lagi angan-angan untuk mencari dunia. Tidak ada lagi. Kalau begitu lepaskan lagi ya. Dan besoknya ternyata sudah banyak orang di pasar. Sudah banyak mencari nafkah. Sudah banyak untuk untuk kehidupannya, untuk masa depannya. Untuk berkeluarga. Jadi ini ada pembelajaran besar buat kita. Manusia dimuliakan karena bisa menundukkan nafsunya. Utamanya di bulan suci Ramadan. Jadi betul tadi kata Ustaz Sasari, setan itu sifatnya. Jadi bisa jadi dari golongan manusia, bisa jadi golongan jin. Bagaimana kita bisa mengendalikan bulan Ramadan ini mengantar kita untuk mengendalikan nafsu kita. Supaya kita justru tidak menjadi penggoda. Bukan setan yang menyebabkan nafsu neraka, tapi setan hanya menggoda. Tapi kita yang melakukannya. Jadi yang masuk neraka kita. Kita. Tuh, karena tergoda ya Ustaz. Tergoda. Kalau gitu jangan sampai tergoda. Saya kan cuma goda, kau sendiri yang melakukan. Berarti yang salah? Jadi harusnya kita yang mengikat. Dengan apanya? Dengan ini nafsunya yang dikendalikan. Masya Allah. Oke siap. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jawab. Sekarang ada bintang tamu, ini teman saya. Tepat banget dengan pembahasan kita hari ini. Saya fans banget sama beliau. Oh ya, kenapa bisa Iya, Ustaz? karena beliau menyelesaikan persoalan yang mungkin rumit bagi orang, tapi beliau membantu menghilangkan kesulitan orang. Wow, Tepuk tangan dulu Masya dong. Allah. Kalau gitu tepuk tangan untuk Ricky Komo. Ricky, dong, sini dong. maju dong. Ngobrol-ngobrol Ini dong. nih. Saya terpukau tadi ada di samping Ustadz gitu loh. Jadi, Ada salam dari adik saya, Alima Siap. Maulana. oh iya, salam balik ya Ustadz. Mudah-mudahan balik lagi ke Makassar ke rumah Ustadz. Siap. Kok ngajak aja ke Makassar? Enggak, gua kan diundang sama Ustadz, beda lah. Oh, gitu. Beda, Ya. dimasakin soto. Belum pernah kan? Belum Oh, pernah kan? oke Ustaz, Iri, oke. Iri. Nanti. Ricky, gue mau nanya-nanya nih. Yoi. Pernah dengar kata setan kan? Oh sering, sering banget. Dan kenapa pas ngebahas soal setan gua bintang tamunya? Ya? Nah itu dia. Makanya ini mau tanya hari ini nih. Jadi menurut lo setan itu apa? Makhluk apa? Atau ada pengertian lain gak? Menurut gua, setan itu Kayaknya pakar banget nih. iya, penjelasannya terdiri nih. dari 5 huruf. Ah. C-S-E-T-A-N. Anak kecil juga tahu. iya. Ya. Maksudnya yang lain. Ya setan adalah makhluk penggoda, benar ya Makhluk Bosan penggoda. ya? Makhluk penggoda, dia nggak akan pernah senang pada saat kita mencoba untuk bersifat baik, melakukan hal baik, dia akan terus menggoda kita dengan semangat 45-nya dia. Wih, Benar ya, Ustaz ya? Masya Allah. Benar ya Ustaz ya? Pernah diikutin setan Dia gak? pasti paling kesel kalau kita itu berbuat sesuatu yang dianjurkan oleh agama. Makanya gitu. sebisa mungkin ngelakuin sesuatu yang dilarang oleh agama Bener ya. banget. Pernah diikutin setan gak? Jangan sampai. Lu mah ngikutin perempuan mulu terus diputusin sih, dibikin Iya. putus. Karena memang kalau pada saat kita mempunyai tujuan yang baik, insya Allah setan itu udah pergi duluan, Bu. Oh ya. gitu. Jadi Oke. udah ngikutin perempuan terus dibikin putus lagi enggak? Oh, bisa siap, tergantung kontraknya aja. Kontraknya udah diputus ya? Iya. Ada yang mau ditanya nggak sama guru-guru kita mumpung ada di sini? Oh iya, apa ya? Misalnya gini deh, Ustadz. Apa namanya? Bentar, gue konsentrasi dulu, lupa. Nih, Oh kayaknya ini pertanyaannya fokus, apa perlu gitu. fokus nih. Ya, gua perlu akan fokus coba. nih pertanyaannya nih. Saya penasaran Ustadz, para nabi dan rasul Allah kan manusia juga seperti kita. Ya. Tapi apa nabi dan rasul juga mengalami gangguan dari setan mencoba dan apa gangguan seperti apa mengganggu dan apakah setan bisa menyakiti kita secara fisik? Gitu. Oh Nabi dan Rasul tuh diganggu sama setan juga apa enggak gitu ya? Nah gitu. Terus bisa menyakiti secara fisik Karena juga kan apa enggak? Nabi sama Rasul kan manusia juga. Ya, benar-benar. Apakah mereka juga diganggu sama setan? Bagus Gitu. banget pertanyaannya. Pertanyaan cemerlang banget. Cemerlang banget, langsung dijawab Iya, sama guru iya. kita ya. Ustadz Abi Maki, silakan Ustadz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kalaulah kita lihat sumpahnya daripada setan ini la ughwiyannahum ajmain. Pokoknya yang namanya iblis ini bersumpah, pokoknya tidak ada manusia yang tidak akan pernah aku ganggu. Sa'usyariku fi kulli umurihim, pokoknya aku akan ikut dalam berbagai macam aktivitas manusia. Lagi bisnis, setan masuk. Lagi ngapain saja setan masuk. Lagi sholat pun setan masuk. Astagfirullah. Dan punten, kalimat yang sangat luar biasa. Apakah para nabi juga diganggu oleh setan? Ya. Yang membuat Nabi Adam keluar dari sorga itu siapa?
gangguan setan. Sampai Nabi Adam ini nggak kepikiran kalau yang namanya ada makhluk yang bersumpah atas nama Allah bohong gitu. Dalam Al-Quran dikatakan kan, wa qasamahuma, iya, dikatakan mereka bersumpah, iya, untuk apa? Untuk Nabi Adam dan Hawa dengan mata aku bersumpah. Kalau sesungguhnya demi Allah, aku ini laminan nasihin, sebagai makhluk yang memberikan nasihat kepada engkau. Makanlah buah ini karena akan membuat abadi di mana? Di sorga. Dan ini adalah hal yang sangat mengerikan. Kalau sudah setan bergerak, tipu daya pasti akan bergerak. Maka iblis atau setan punten menggoda Adam, akhirnya Adam dan Hawa keluar. Nabi siapa yang digoda? Banyak. Ada juga Nabi Ibrahim juga tergoda. Nabi Nuh juga digoda. Siapa? Umatnya dan Nabi Nuhnya. Luar biasa. Bagaimana caranya? Tadi kalau dibilang dengan mengatakan subhanallah, nggak ada putus-putusnya, nggak ada putus asanya setan itu menggoda. Terus semangat. Sampai punten 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Lalu subhanallah 80 orang sebagai mukminin mukminatnya. Masuklah naik kapal. Ketika di atas kapal, Nabi Nuh dengan mengatakan coba hitung ada berapa jumlahnya. Kan ternyata 80, ternyata jadi 81. Kata Nabi Nuh, kok jadi 81? Hitung lagi. 81 berarti lebih satu. Siapa yang tidak dikenal? Ada fulan. Ditanya dengan mengatakan, kamu siapa? Kok kami gak kenal? Dia bilang, aku iblis. Iblis naik kapal juga? Iya. Mau taubat? Bukan. Kenapa? Aku gak ceritanya taubat. Tapi apa? Waktu di luar kapal kami atau aku tidak bisa goda manusia. Tapi sekarang aku ikut dalam kapal untuk apa? Menggodanya bukan untuk mengkafirkan ya apa yang di kapal. Tapi apa? Aku akan menanamkan rasa kebencian di antara kalian. Meriah sekali. Jadi iblis ini masuk ke kapal bukan untuk mengkafirkan yang ada di kapal. Tapi apa? Untuk menanamkan rasa kebencian. Kadang-kadang di majelis taklim. Kadang-kadang di satu tempat. Di masjid. Kebencian itu ada. Kenapa? Karena memang iblis juga ada di sana. Berdampingan dengan siapa yang ada di situ. Nabi Muhammad Rasulullah SAW diuji. Setan menggoda. Setan datang bersama dunia. Rasulullah sedang duduk. Lalu kata Rasulullah mengatakan, ilaika anni. Kamu pergi dari hadapanku. Lalu kata Abu Bakar mengatakan, siapa yang datang ya Rasulullah? Setan bersama dunia datang kepada aku. Untuk apa? Menawarkannya. Terus aku tolak. Subhanallah. Lalu apa kata-kata setan? Setan mengatakan, kamu telah bebas daripada tipu daya dunia. Tapi demi Allah umatmu tidak ada yang selamat daripada tipu dayaku. Itu kata setan. Sebelum pergi meninggalkan Rasulullah SAW. Tapi ujung-ujungnya Siti Aisyah ditanya atau Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah setan datang menggodamu? Ini di ujung-ujungnya dalam satu riwayat panjang, tapi saya kutip dalam kalimat yang pendek. Rasulullah mengatakan, ya setan datang menggodaku. Walakinnahu, tapi mereka ini qad aslama, telah menyerah kepadaku. Jadi setan berhadapan dengan Rasul menyerah. Jangankan kepada Rasulullah, kepada Umar bin Khattab aja ketakutan. Iya. Sampai kalimat yang ada. Namun yang diucapkan kalimat yang sangat indah. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah lepas daripada godaan setan. Karena Nabi pun digoda. Hanya untuk Rasul SAW. Rasul mengatakan setan datang tapi mereka menyerah diri kepada aku. Itu luar biasa. Masya Allah. Abi, berarti dalam pengajian pun setan bisa ada di sela-sela kita menggoda kita? Oh iya, subhanallah. Makanya kenapa harus ada di ada dalam majelis itu ditutup dengan kafaratul majelis. Karena saat di majelis taklim itu bisa ghibah, bisa ngomong itu dan ini. Tapi begitu kafaratul majelis tetap amalannya diangkat. Kejelekannya dihancurkan saat dengan membaca doa kafaratul majelis. Terus bisa nyakitin kita secara fisik juga, Bi? Bisa juga dengan cara-cara yang mereka inginkan. Tapi kalau dia kita tawakalnya kepada Allah, sulit untuk melakukan itu kecuali melalui setan manusia tadi. Oh, berarti kuncinya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Bi. Allah ibarik fiik. Masya Allah, jazakallah khair, Abi. Wa iya khair jaza. Jamaah. Setelah ini akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita, masih sesuai tema kita pagi hari ini, awas ada setan. Nah nanti kita akan lanjutkan lagi bacaan Al-Quran kita di surat Al-A'raf ayat 99 sampai 100. Nah ini penting nih buat jamaah yang ada di rumah nih. Kalau mau nanya-nanya bisa DM ke media sosial Islam Itu Indah. Di @islamituindah @transtv. Nanti insya Allah di segmen keempat akan dijawab sama guru-guru kita. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.